Cerita romantis terbaru, ku nikmati apem tembem tetanggaku yang suaminya impoten. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe cerita romantis terbaru. Setelah 10 tahun menjalani am tangga dan telah dikaruniai 2 ang, tentunya kadang timbul kejenuhan dalam am tangga. Untunglah karena kehidupan kami yang terbuka, kami dapat mengatasi rasa jenuh itu, termasuk dalam urusan seks tentunya. Awal dari segalanya adalah cerita dari istriku saat akan tidur, yang mengatakan bahwa Evi tetangga depan rumah Ak ternyata memiliki suami yang impoten. Ak terkejut tidak menyangka sama sekali, karena dilihat dari postur suaminya yang tinggi rasanya tidak mungkin. Memang aku tahu mereka telah berumah tangga sekitar 5 tahun tapi belum dikaruniai seorang anak pun. Bener Pak, Ted Evi cerita sendiri semama, kata istriku seolah menjawab pertanyaanku. Ah, kasihan banget ya mah, jadi dia gak bisa mencapai kepuasan dong mah. Pancingku. Iya, jawab istriku singkat. Pikiran aku kembali menerawang ke sosok yang diceritakan istriku. Tetangga depan rumahku yang menurutku sangat cantik dan melihatnya. Aku suka melihatnya saat sedang berolahraga di depan rumahku yang tentunya di depan rumahku kebetulan tempat tinggal aku berada di klaster yang elite. Sehingga tidak ada pagar di setiap rumah. Dan jalanan bisa dijadikan tempat olahraga. Aku memperkirakan ketinggian 170-an dan berat mungkin 60-an, tinggi dan berisi. Kadang-kadang saat dia olahraga pagi aku sering mencuri pandang pahanya yang putih dan mulus karena hanya mengenakan celana. Pinggulnya sungguh besar kontras dengan pinggangnya yang ramping. Dan yang sering bikin aku pusing adalah dia selalu mengenakan kaos tanpa lengan. Sehingga saat mengangkat tangan saya dapat melihat tonjolan buah di luar itu padat berbotang mengikuti gerakan tubuhnya. Satu hal lagi yang membuat aku betah memandangnya adalah bulu ketiak yang lebat. Ia lebar sekali, aku sendiri tidak mengerti mengapa dia tidak mengukur bulu ketiaknya. Tapi jujur aja aku justru paling bernafsu saat melihat bulu ketiaknya yang hitam. Kontras dengan tonjolan buah yang sangat tinggi putih mulus. Tapi ya aku hanya bisa memandang saja karena dia adalah tetanggaku dan suaminya adalah teman aku. Namun cerita istriku yang mengatakan suaminya impoten jelas membuat aku menghayal gak karuan. Dan entah ide dari mana, aku langsung bicara ke istriku yang kelihatannya sudah mulai pulas. Mah, panggilku pelan. Istriku hanya menggunam saja. Gimana kalau kita kerjain Evi? Hah, istriku terkejut dan membuka matanya. Maksud papa, aku agak ragu juga menyampaikannya. Tapi karena terlanjur juga akhirnya aku ungkapkan juga ke istriku. Ya, kita kerjain Evi, sampai dia gak tahan nafsunya. Buat apa? Dan gimana caranya? Uber istriku. Lalu aku uraikan cara-cara memancing birahi Evi. Bisa dengan seolah-olah tidak sengaja melihat, baik melihat senjata atau saat kamu istriku agak terkejut juga. Baru setelah aku uraikan tujuan akhirnya aku menikmati tubuh Evi. Dia marah dan kamu. Papa sudah gila ya, mentang-mentang mama sudah gak menarik lagi. Ambek istriku. Tapi untunglah setelah aku beri penjelasan bahwa aku hanya bersenang-senang aja dan aku hanya mengungkapkan saja tanpa niat memaksa untuk mengiyakan, istriku mulai melunak dan akhirnya kata-kata yang aku tunggu dari mulut terucap. Oke deh Pak, kayaknya sih seru juga. Tapi ingat jangan sampai kecantol. Dan jangan ngurangin jatah mama, ancam istriku. Aku seneng banget dengernya, aku langsung cium kening istriku. So pasti dong mah. Lagian selamat ini kan mama sendiri yang gak mau tiap hari, sahutku. Kan lumayan buat ngisi hari kosong saat mama gak mau main, kataku bercanda. Istriku hanya terdiam manja, mungkin juga membenarkan libidoku yang terlalu tinggi dan libidonya yang cenderung rendah. Aku yakin mereka melihat dengan jelas karena suasana pagi yang belum gitu terang kontras dengan keadaan kamarku yang terang benderang. Tapi untuk memastikannya aku balik kembali sumber-sumber ada yang tertinggal dan lewat sekali. Lagi, sesampai di kamarku, aku segera menyiramnya mandi yang panas akibat birahiku yang naik. Ternyata siraman air dingin dapat menetralkan otakku panas. Setelah mandi aku duduk di teras berteman dengan kopi dan koran, aku melihat mereka berdua masih bersama. Aku mengangguk ke Evi kebetulan melihat pertanda-pertanda menyapa, aku melihat roma merah di wajahnya. Entah apa menelpon istriku saat itu. Masih dengan peluh bercucuran istriku masih terlihat seksi memberikan jari jempolnya ke aku yang asik baca koran. Pasti pertanda bagus pikirku, aku segera menyusul istriku dan menanyakannya. Gimana mah?
Kejarku. Istriku cuma mesem aja. Kok jadi papai nafsu sih, candanya. Aku setengah malu juga. Akhirnya istriku cerita juga. Wajah Evi kelihatan horny saat dengar bahwa melihat nafsu berlebihan. Apalagi pas aku lewat senjata tegang di jendela. Roman mukanya berubah. Sepertinya Evi sangat bernafsu pah, kata istriku. Malah dia bilang mama beruntung punya suami kayak papa. Tidak seperti dia yang cuma dipuaskan oleh jari-jari suaminya aja. Oh, aku cuma mengangguk setelah tahu gitu. Terus, selanjutnya gimana mah? Pancing aku. Ya terserah papa aja, kan papai rencana. Aku terdiam dengan 1000 khayalan indah. Oke deh, kita mikir dulu ya mah. Aku melanjutkan membaca koran sempat tertunda. Baru saja duduk suami Evi berangkat kerja dengan mobil Ma dan sempat menyapaku. Pak, lagi santai nih. Yuk berangkat pak, sapanya akrab. Aku menjawab sapaannya dengan tersenyum dan lambaian tangan. Pucuk dicinta ulam tiba, pikirku. Ini adalah kesempatan besar, Evi di rumah sendiri. Tapi bagaimana caranya? Aku memutar otak, konsentrasiku tidak pada koran tapi mencari cara untuk memancing gairah Evi dan menyetubuhinya. Tapi bagaimana? Bagaimana? Sedang asiknya mikir, tahu-tahu orang yang aku khayalin ada di depan mataku. Ah, lagi nyantai nih pak, Mbak Yeni ada pak. Sapanya sambil menyebut nama istriku. Mbak Evi, ada di dalam Mbak, masuk aja. Jawabku setengah penuh semangat. Melangkah memasuki rumahku, aku memperhatikan pantatnya yang bahenol bergoyang seolah memanggilku untuk meremasnya. Aku kembali hanyut dengan pikiranku. Tapi keberadaan Evi di rumahku membuat aku segera beranjak dari teras dan masuk ke rumah juga. Aku ingin melihat mereka. Ternyata sedang asik ngobrol di ruang tamu. Percakapan mereka terhenti setelah aku masuk. Hayo, pagi-pagi udah ngegosip. Pasti lagi ngobrol ini seru-seru nih, candaku. Mereka berdua hanya tersenyum. Aku segera masuk ke kamar dan merebahkan tubuhku. Aku membocorkan langit-langit kamar. Dan akhirnya mataku tertuju pada jendela kamar yang hordengnya terbuka. Tentunya mereka bisa melihat aku, pikirku. Di kamar terletak lebih dari di ruang tamu. Tentunya bisa melihat aku, meskipun aku tidak bisa melihat mereka bercinta. Refleks aku bangkit dari tempat tidur dan menggeser sofa ke sudut yang aku perkirakan mereka dapat melihat. Lalu aku lepas celana pendekku dan mulai meraih senjataku. Sungguh nikmat, aku membayangkan sedang melihatku sedang horny. Senjataku langsung kaku. Tapi tiba-tiba saja pintu kamarku terbuka, istriku masuk dan langsung menutup kembali pintu kamar. Pak, apa-apaan sih pagi-pagi udah? Dari ruang tamu kan melihat, semprot istriku. Hah, masa iya? Tanya pura-pura bego. Evi sampai malu dan pulang tuh, cerocosnya lagi, aku terdiam. Mendengar Evi pulang hanya senangku jadi drop, aku kenakan kembali celanaku. Sampai siang aku sama sekali belum menemukan cara untuk memancingnya. Sampai istriku pergi mau arisan aku cuma rebahan di kamar ide cara untuk menikmati tubuh Evi. Pasti lagi mikirin Evi nih. Bengong terus, awas ya bertindak sendiri tanpa mama, ancam istriku. Mama mau arisan dulu sebentar. Aku mengangguk aja. 5 menit setelah istriku pergi, aku terbangun karena melihat depan rumah terdengar dan anakku laki bersa. Teman-temannya ada di teras rumah Evi dengan wajah ketakutan. Aku segera menghampirinya. Dan ternyata bola yang dimainkan anakku dan teman-temannya mengenai lampu taman rumah Evi hingga pecah. Aku segera meminta maaf kepada Evi dan akan menggantinya. Anakku dan teman-temannya bermain di lapangan yang agak jauh dari rumah. Mbak Evi, aku pamit dulu ya. Mau beli lampu buat gantiin, pamitku. Gak usah pak, biar aja. Namanya juga anak-anak. Lagian aku ada lampu bekasnya dari developer di gudang. Kalau gak perlu nanti tolong dipasang yang bekasnya aja. Aku lihat memang lampu yang pecah bukan standar dokter developer. Tapi otakku jet panas melihat cara bicaranya dengan senyumnya dan membuat aku horny sendiri. Kalau gitu mbak tolong ambil lampunya. Nanti aku pasang, kataku. Aku gak sampai pak, tolong diambilin di dalam, senyumnya. Kesempatan datang tanpa direncanakan, aku mengangguk mengikuti langkahnya. Lalu menunjukkan gudang di atas kamar mandinya. Ternyata dia memanfaatkan ruang kosong di atas kamar mandinya untuk gudang. Tinggi mbak, aku gak sampai. Mbak ada tangga? Bertanya. Gak ada pak, kalau pakai bangku sampai gak, tanyanya.
Coba aja, kataku. Evi berjalan ke dapur mengambil bangku. Lambaian pinggulnya yang seolah-olah memanggilku untuk segera menikmatinya. Meskipun tertutup rapat, namun aku bisa membayangkan kenikmatan di dalam dasternya. Lamunanku terputus setelah Evi segera bangku tepat di depanku. Aku naik, tapi ternyata aku masih bisa menjangkau pintu gudang. Gak sampai mbak, kataku. Aku melihat Evi agak kebingungan. Dulu naruhnya gimana mbak? Bertanya. Dulu kan ada tukang yang naruh. Mereka punya tangga. Kalau gitu aku pinjem tangga dulu ya mbak sama tetangga. Aku segera mencari pinjaman. Tapi aku sudah merencanakan hal gila. Setelah dapat tangga aluminium, aku ke rumah dulu. Aku celana-celana dalamku. Hingga aku hanya mengenakan celana pendek berbahan kaos. Aku kembali ke rumah tangga. Akhirnya aku berhasil mengambil lampunya. Dan langsung memasangnya. Tapi ternyata dudukan lampunya berbeda. Lampu yang lama lebih besar. Aku kembali ke dalam rumah dan mencari dudukan lampu yang diperlukan. Sudah aku acak-acak semua tapi tidak bertemu Jeg. Aku turun dan memanggil Evi. Namun aku sama sekali tak melihatnya atau sahutannya saat kupanggil. Pasti ada di kamar. Bisa gagal rencanaku memancingnya jika Evi di kamar terus. Aku segera menuju kamar. Namun sebelum mengetuknya niat isengku muncul, aku mencoba mengintip dari lubang kunci dan ternyata aku dapat pemandangan bagus. Aku melihat Evi sedang telanjang di atas tempat tidurnya. Jari-jarinya meremas buah sendiri. Sedangkan tangan yang satunya menggesek-menggesek klitorisnya. Aku gemetar menahan nafsu. Senjataku langsung membesar dan mengeras. Andai saja tangan aku yang meremas buah mendekat. Sedang asik-asiknya menghayal, tiba-tiba Evi beranjak dari tempat tidurnya dan mengenakan pakaian kembali. Mungkin ada tamu. Segera lari dan pura-pura mencari ke gudang. Senjataku yang masih tegang aku biarkan jelas di celana pendekku yang tanpa CD. Loh, nyari apa lagi pak? Aku melihat muka Evi memerah. Ia pasti melihat tonjolan besar di celanaku. Ini mbak, dudukannya lain dengan lampu yang pecah. Aku turun dari tangga dan menunjukkan kepadanya. Aku pura-pura tidak tahu keadaan celanaku. Evi tampak sedikit resah saat bicara. Jadi gimana ya pak? Mesti beli baru dong. Suara Evi terdengar serak. Mungkin ia menahan nafsu melihat senjataku di balik celana pendekku. Apalagi dia tadi sedang masturbasi. Aku pura-pura berpikir. Padahal dalam hati aku bersorak karena sudah 60% Evi aku kuasai. Tapi benar sih aku lagi mikir. Tapi mikir gimana caranya masuk dalam kamar dan menikmati tubuhnya yang gitu sempurna. Kayaknya dulu ada pak, coba aku yang cari. Suara Evi mengagetkan lamunanku. Lalu ia menaiki tangga. Dan sepertinya Evi sengaja memancingku. Aku di bawah ini jelas lihat paha gempalnya yang putih mulus tak bercela. Dan ternyata Evi sama sekali tidak mengenakan celana dalam. Tapi sepertinya Evi cuek aja. Semakin lama di atas aku semakin tak tahan. Senjataku sudah basah oleh pelumas pertanda siap melaksanakan. Setelah beberapa menit mencari dan tidak ada juga, Evi turun dari tangga. Tapi naas buat dia, atau malah sengaja, ia menggunakan dari anak tangga pertama. Tidak tinggi tapi lumayan membuat dia hilang keseimbangan. Aku refleks menangkap tubuhnya dan memeluknya dari belakang. Sungguh nikmat meskipun masih terhalang celana dalamku dan dasternya, tapi senjataku dapat merasakan kenyalnya pantat Evi. Dan aku yakin Evi merasakan hangat di pantatnya. Makasih pak. Evi tersipu malu dan aku pun berkata maaf berbarengan dan ucapan terima kasih. Gak apa-apa kok, tapi kok tadi seperti ada yang ngeganjel di pantatku ya. Sepertinya mulai berani, aku pun membalasnya dengan gurauan. Oh itu pertanda senjata siap melaksanakan tugas. Tugas apa nih? Evi semakin terpancing. Aku pun lupa janji dengan istriku yang gak boleh bertindak tanpa pengetahuannya. Aku sudah dikuasai nafsu. Tugas ini mbak, kataku langsung merangkulnya dalam pelukanku. Langsung melumat pandangan dengan nafsu, ternyata Evi pun bibirku juga. Mungkin ia pun menunggu keberanianku. Ciuman kami panasra. Lidah kami saling melilit seperti ular. Tangan Evi langsung meremas senjataku. Mungkin baru ini dia melihat senjata yang tegang sehingga Evi gitu pembohong meremasnya. Aku balas meremas buah dari belakang yang begitu kenyal. Meskipun dari luar Ali bisa pastiin bahwa Evi tidak mengenakan bra, menempatkannya langsung mencuat. Aku pilin pelan putingnya. Tangan yang satu meremas pantatnya yang mulus. Cumbuan kami meningkatkan panas bergelora. Tapi tiba-tiba, sebentar mas.
Evi berlari ke depan, ternyata ia mengunci pintu depan. Aku cuma melongo dipanggil dengan Mas yang menunjukkan keakraban. Sini Mas. Ia memanggilku masuk ke kamarnya. Aku segera berlari menuju kamarnya. Evi langsung melepaskan dasternya. Dia bugil tanpa sehelai benang pun di depan mataku. Sungguh keindahan yang benar-benar luar biasa. Aku terpana melihat putih mulusnya badan Evi. Bulunya yang lebat menghitam kontras dengan kulitnya bersih. Lekuk pinggangnya sungguh indah. Tapi hanya sekejap saja aku terpana. Aku langsung melepas kaos dan celana pendekku. Senjataku yang dari tadi mengeraskan menunjuk ke atas, tapi ternyata aku kalah dengan Evi. Dia langsung berjongkok di depanku yang masih berdiri dan melumat senjataku dengan rakusnya. Lidahnya yang lembut terasa hangat menggelitik penisku. Mataku terpejam menikmati cumbuannya. Sungguh-sungguh pembohong. Mungkin karena Evi selama ini tidak pernah melihat senjata yang kaku dan keras. Kadang-kadang ia dengan cepat. Aliran kenikmatan menjalari seluruh tubuhku. Aku segera menariknya naik. Lalu mencium nafasnya yang terasa bersemangatku untuk terus bersemangat. Aku mendorong yang aduhai keranjangnya. Aku mulai mengeluarkan jurusku. Lidahku kini menjalari lehernya yang menunjukkan dan putih. Kami aktif meremas-meremas buah lembut, meletakkannya yang masih kecil dan agak memerah. Aku pilin-pilin. Kini dari mataku hanya sedikit, hanya 7 cm ke bulu ketiaknya yang gitu lebat. Aku hirup aromanya yang khas, sungguh wangi. Lidahku mulai menjalar ke ketiak dan memanfaatkan buah-buahan yang benar-benar kenyal. Dan saat lidahku yang hangat melumat putihnya Evi semakin mendesah tak karuan. Rambutku habis dijambaknya. Dijaga terus didorong oleh buah-buahan pengganti. Aku semakin semangat. Tidak ada sejengkal tubuh yang luput dari sapuan lidahku. Bahkan pinggul dan pahanya juga. Apalagi saat lidahku sampai di videonya yang lebat. Setelah berusaha keras meminggirkan bulunya yang lebat, lidahku sampai juga ke biji kopinya selangkangannya basah. Aku lumat klitnya dengan lembut. Evi semakin hanyut. Alih meremas tanda pertanda menahan nikmat yang aku berikan. Lidahku kini masuk ke dalam lubang-lubangnya. Gitu aku semakin asik dengan aroma kewanitaan Evi yang wangi dan menambah birahiku. Tapi sedang asik-asiknya aku mencumbu kawahnya, Evi tiba-tiba bangun dan langsung mendorongku terlentang. Dengan sekali sentakan pantatnya yang bulat dan mulus langsung berada di atas perutku. Bergerak langsung mengarahkan senjataku. Lalu perlahan-lahan pantatnya turun. Kepalaku mulai berjalan masuk ke dalamnya yang basah. Namun meskipun basah aku merasakan jepitan videonya sangat ketat. Mungkin karena selama ini hanya jari saja yang masuk ke dalam kawahnya. Centi demi centi senjataku memasuki kawahnya berbarengan dengan pantat Evi yang turun. Sampai akhirnya aku merasakan semua batang senjataku tertanam dalam kawahnya. Sungguh pengalaman indah. Aku merasakan nikmat yang luar biasa dengan ketatnya kawahnya meremas otot-otot senjataku. Evi menikmati penuhnya senjataku dalam pengalamannya. Tapi tak lama, pantatnya yang bahen dan mulus mulai bergoyang. Kadang ke depan ke belakang, kadang ke atas ke bawah. Peluh sudah bercucuran di tubuh kami. Kami tidak tinggal diam memberikan rangsangan pada 2 buah patung yang besar, dan goyangan pinggul, cepat dan tak beraturan. Senjataku diurutkan dengan lembut. Aku mencoba menahan aliran darahku mungkin. Dan tak lama berpikir, aku merasakan denyutan-denyutan kawah Evi di batang senjataku semakin menguat dan akhirnya Evi berteriak keras melepaskan magmanya. Giginya menancap keras di bahuku. Aku merasakan hangat di batang senjataku. Pada akhirnya yang sintal terlungkup di atas tubuhku. Senjataku masih terbenam di dalam videonya. Aku membiarkan dia menikmati aliran magmanya. Setelah beberapa menit aku berbisik di telinganya, "Mbak, langsung lanjut ya. Aku tanggung nih." Evi tersenyum dan bangkit dari atas tubuhku. Ia duduk di pinggir ranjang. "Makasih ya Mas, baru kali ini aku mengalami yang luar biasa." Ia kembali melumat bibirku. Aku yang masih terlentang menerima cumbuan Evi yang semakin pembohong. Benar-benar pembohong. Seluruh tubuhku dimakan dengan rakusnya. Bahkan lidahnya yang nakal menyedot dan sungguh nikmat. Aliran darahku seperti mengalir dengan cepat. Akhirnya aku ambil kendali. Dengan gaya konvensional aku kembali memasukkan senjataku dalam interaksinya. Sudah agak mudah tapi tetap ketat senjataku. Pantatku bergerak turun naik. Sambil lidahku memanfaatkan buah-buah permainan sebaliknya.
Aku melihat wajah Evie yang cantik pertanda birahinya kembali naik. Aku ingin sebisa mungkin memberikan kepuasan lebih kepadanya. Entah sudah berapa gaya yang aku lakukan. Dan entah berapa kali Evie meledak aku TDK menghitungnya. Aku tak menghitung terakhir aku oke gaya dogi yang benar-benar luar biasa. Pantatnya yang besar hanya merasakan sensasi tersendiri saat aku menggerakkan senjataku keluar masuk. Dan memang aku benar-benar tak sanggup lagi menahan spermaku saat dogi. Pantat Evie yang kenyal bergoyang seirama dengan hentakanku. Tapi masih ingat satu kesadaran, mbak di luar atau di dalam. Burungmu terbawa nafsu sambil terus menikmati senjataku, menuju senjataku dan memeuntahkan laharnya dalam kawah Evie. Ada sekitar 10 kedutan nikmat aku tumpahkan ke dalam kawahnya. Sementara Evie aku melihat Stray di hadapannya. Mungkin ia pun mengalami kesekian kalinya.